Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillahilladzi an'amana binikmatil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Puji syukur walhamdulillah atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam selalu kita aturkan kepada baginda agung Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat kepada Bapak Mutamam MED selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen pendidikan, serta teman-teman, sahabat-sahabat yang mendengarkan ataupun yang melihat video ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Dian Dewi Lestari dengan NIM 2120080. Izin menyampaikan materi tentang manajemen pendidikan. Dalam lingkupnya yaitu organisasi satuan pendidikan, kemudian SDM-nya, kemudian perencanaan dan pengorganisasian satuan pendidikan. Nah, langsung saja ya. Sebelumnya bahwa manajemen pendidikan itu memiliki pengertian yang sama untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, manajemen pendidikan adalah proses untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, proses tersebut dimulai dari perencanaan, kemudian pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Nah, fungsi perencanaan meliputi penetapan apa yang ingin dicapai, bagaimana cara mencapai, berapa lama, berapa orang yang dibutuhkan, berapa banyak biaya. Kemudian fungsi pengorganisasian itu meliputi penetapan apa yang ingin dicapai, bagaimana cara mencapainya. Mohon maaf, saya ulang ya. Tadi untuk fungsi pengorganisasian yaitu sebagai proses pembagian kerja kepada orang-orang yang terlibat sesuai dengan kapasitas keahlian masing-masing dalam bidangnya. Nah, fungsi penggerakan adalah bagaimana menggerakkan orang-orangnya atau sumber daya manusianya untuk melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan. Kemudian ada fungsi pengawasan, adalah suatu pengawasan atau pemantauan apakah suatu kegiatan sudah berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan yang telah ditetapkan. Nah, sebagai umpan balik di dalam fungsi aktuating. Nah, peran manajemen atau manajer yaitu berusaha membuat orang-orang yang dipimpinnya untuk mewujudkan tujuan yang telah direncanakan, meliputi penggerakan sumber daya manusia. Nah, unsur-unsur yang terkait dengan manajemen pendidikan Islam itu ada beberapa, teman-teman, yaitu ada manusia. Nah, atau gitu kan. Di sini kalau dalam satuan pendidikan sekolah nih, ada kepala sekolah, ada guru, ada siswa, kemudian ada tenaga kependidikan. Kemudian unsur yang lainnya ada uang, di mana uang ini sebagai biaya operasional pendidikan. Kemudian ada unsur mesin atau sebagai sarana pendidikan. Ada unsur bahan sebagai alat-alat pembelajaran. Kemudian ada unsur metode atau teknik atau cara, gitu kan. Kemudian ada unsur pasar atau pemasaran, promosi. Kemudian ada menit, unsur menit atau waktu, berapa yang digunakan atau berapa lama yang digunakan dalam unsur-unsur lainnya, gitu. Nah, ini kita membahas langsung kepada sumber daya manusia atau gitu. Nah, sudah dimaklumi atau kita ketahui bahwa sumber daya manusia merupakan faktor utama dalam pembangunan bangsa, lembaga pendidikan, kemudian di samping itu sumber daya yang lainnya. Nah, orang-orang atau manusia adalah aset yang penting dalam keberhasilan suatu organisasi.
Nah, organisasi tersebut juga harus menyadari bahwa semua manajer harus terlibat dalam kegiatan manajemen sumber daya manusia. Nah, mencapai keberhasilan bersaing melalui orang-orang memerlukan perubahan fundamental dalam cara berpikir manajer tentang karyawan, tentang tenaga kependidikan dalam hubungan organisasi tersebut. Nah, apakah organisasi memilih untuk melaksanakan praktik kerja tinggi atau tidak? Ada kegiatan manajemen sumber daya manusia tertentu yang harus diselesaikan untuk memastikan bahwa organisasi memiliki orang-orang yang berkualitas yang mampu melakukan pekerjaan yang harus dikerjakan. Nah, berbagai kegiatan itu proses manajemen sumber daya manusia. Contoh-contoh praktik kerja yang tinggi yaitu salah satunya ini ada beberapa contohnya, yaitu tim-tim kerja yang mengarahkan diri sendiri, kemudian ada rotasi jabatan gitu, peralihan jabatan, berebutannya posisi jabatan gitu. Kemudian ada pelatihan keterampilan yang tinggi tingkatnya, kelompok-kelompok pemecah masalah, prosedur manajemen mutu terpadu atau TQM gitu. Kemudian ada mendorong perilaku yang inovatif dan kreatif. Ada keterlibatan dan pelatihan karyawan secara luas, kemudian pelaksanaan saran-saran karyawan, upah berubah-ubah berdasarkan perubahan kinerja, pelatihan dan pembinaan, banyak berbagai informasi, pengawasan sikap karyawan, integrasi lintas fungsi, prosedur seleksi, dan seleksi karyawan yang menyeluruh. Perencanaan daya manusia adalah proses yang dilakukan para manajer untuk menjamin bahwa mereka memiliki jumlah dan jenis orang yang tepat di tempat yang tepat dan pada saat yang tepat juga. Nah, yang mampu menetapkan jumlah tugas yang dibebankan secara efektif dan efisien. Menilai sumber daya manusia disusun dalam 3 langkah, yaitu yang pertama, menilai sumber daya manusia yang ada di eranya atau di era sekarang. Kemudian, menilai kebutuhan sumber daya manusia di masa depan. Kemudian juga ada program untuk memenuhi kebutuhan di masa depan. Salah satu kunci keberhasilan suatu lembaga pendidikan yaitu dengan memperhatikan bagaimana bagaimana sumber daya manusia, tenaga kependidikan, semua salah satunya dengan memberikan karyawan kemampuan dan pengetahuan yang dibutuhkan. Nah, di sini ada 2 jenis orientasi. Nah, orientasi yang pertama yaitu orientasi unit kerja, yaitu memperkenalkan tenaga kependidikan dengan sasaran-sasaran dari unit kerja, menjelaskan bagaimana pekerjaannya berkontribusi pada pencapaian tujuan organisasi, dan meliputi pengenalan karyawan baru dengan rekan karyawan yang lainnya. Kemudian yang kedua, orientasi organisasi, yaitu menginformasikan karyawan baru tentang sasaran atau tujuan dari lembaga tersebut, bagaimana riwayatnya, filosofi, prosedur, dan aturannya. Nah, jenis-jenis pelatihan yang diberikan kepada karyawan atau tenaga kependidikan antara lain keterampilan berkomunikasi, keterampilan program aplikasi komputer gitu di era digital yang sekarang gitu kan, keterampilan inovatif, keterampilan pengembangan diri, kemampuan kreativitas, kemampuan keamanan, kemampuan membangun tim, kemampuan supervisi. Nah, pada dasarnya manajemen sumber daya manusia adalah suatu pendekatan terhadap manajemen manusia berdasarkan 3 prinsip. Apa saja 3 prinsip itu? Yang pertama nih teman-teman, ada bahwa sumber daya manusia adalah harta yang paling penting yang dimiliki
oleh suatu organisasi. Sedangkan manajemen yang efektif adalah kunci keberhasilan organisasi tersebut. Kemudian bahwa keberhasilan itu sangat mungkin dicapai jika peraturan atau kebijaksanaan atau prosedur bertalinan bersangkutan dengan manusia dari lembaga tersebut saling berhubungan dan memberikan sumbangan terhadap pencapaian tujuan lembaga dan perencanaan strategis. Kemudian ada prinsip yang terakhir ini teman-teman, kultur di dalam suatu lembaga harus ditegakkan dari upaya yang terus-menerus dari mulai puncak. Sangat diperlukan agar kultur tersebut dapat diterima dan dipatuhi oleh orang-orang yang terkait dalam manajemen sumber daya manusia dalam lembaga pendidikan. Nah, sumber daya manusia dalam lembaga pendidikan itu siapa saja gitu kan. Kalau dalam satuan pendidikan sekolah nih, ada guru, ada siswa, ada kepala sekolah, ada komite, ada tenaga kependidikan lainnya yang berkontribusi dalam kemajuan suatu lembaga pendidikan. Nah, sebagai kepala sekolah, kepemimpinan sangat diperlukan. Nah, dengan kepemimpinan akan melahirkan fungsi pengembangan untuk meningkatkan keterampilan mereka melalui pendidikan dan pelatihan yang sudah dijabarkan tadi. Nah, selain itu ada fungsi integrasi. Nah, untuk mempersatukan kepentingan karyawan dan kepentingan suatu organisasi sehingga tercipta suasana kegiatan yang baik dan saling menguntungkan penilaian prestasi kerja. Nah, penilaian prestasi kerja adalah suatu proses melalui dimana organisasi mengevaluasi atau menilai prestasi kerja karyawan. Nah, manfaat dari penilaian prestasi kerja itu dapat dijelaskan atau dapat kita sebutkan ada beberapa poin. Yang pertama, perbaikan prestasi kerja. Kedua, penyesuaian kompensasi. Kemudian yang ketiga, keputusan penetapan. Kemudian yang keempat, kebutuhan latihan dan pengembangan. Kelima, perencanaan dan pengembangan karir. Keenam, penyimpangan proses staffing. Kemudian ketujuh, ketidakakuratan informasional. Kedelapan, kesalahan desain pekerjaan. Kesembilan itu kesempatan kerja yang adil. 10, tantangan eksternal. Nah, ini teman-teman, SDM di dalam satuan pendidikan. Ini kalau di sekolah nih ada siswa. Nah, terkait siswa, manajemen siswa menuju pada pekerjaan atau kegiatan pencatatan siswa sejak proses penerimaan sampai saat siswa meninggalkan sekolah karena tamat atau lulus dari lembaga pendidikan tersebut. SDM kedua nih teman-teman, tenaga kependidikan atau personel sekolah. Nah, pada prinsipnya yang dimaksud personal adalah orang-orang yang melakukan suatu tugas untuk mencapai tujuan. Nah, dalam hal ini sekolah dibatasi dan disebut dengan pegawai. Karena itu personel di sekolah tentu saja meliputi unsur guru sebagai tenaga pendidik atau education, dan unsur karyawan sebagai tenaga administratif. Nah, secara terperinci dapat disebutkan keseluruhan personel sekolah adalah kepala sekolah, guru, pegawai, tata usaha, kemudian ada penjaga atau pesuruh atau Pak Bun sekolah. Nah, di sini kepala sekolah wajib mendayagunakan seluruh personel secara efektif dan efisien agar tujuan penyelenggaraan pendidikan di sekolah tersebut tercapai dengan optimal. Nah, pendayagunaan ini ditempuh dengan jalan memberikan tugas-tugas
jabatan sesuai dengan kemampuan dan kewenangan masing-masing individu. Nah, SDM yang ketiga itu ada guru. Nah, terkait dengan guru, pada umumnya tugas guru adalah mendidik dan mengajar gitu. Tetapi agar tugas tersebut mampu mencapai tujuannya, yaitu tujuan pendidikan, nah, guru harus melibatkan diri dalam masalah manajemen atau dalam masalah pengaturan gitu. Nah, dalam hubungannya dengan manajemen pendidikan adalah guru berfungsi sebagai manajer. Nah, tugas dan tanggung jawab guru sebagai manajer adalah menguasai program pengajaran, menyusun program kegiatan mengajar, kemudian menyusun model satuan pelajaran, dan pembagian waktu, serta melaksanakan tata usaha kelas, antara lain pencatatan data murid, tugas guru yang harus kompleks, sehingga guru harus dituntut untuk berpartisipasi dalam manajemen pendidikan di sekolah. Nah, kemudian SDM yang keempat itu ada kepala sekolah. Nah, salah satu sudut pandangan terhadap manajemen menurut ahli KUR gitu kan adalah bahwa manajemen ditinjau dari kepemimpinan atau leadership dan harus dimiliki oleh kepala sekolah yang merupakan salah satu dari sumber daya manusia atau mainnya. Nah, dalam dunia lembaga pendidikan, sebagai pemimpin lembaga pendidikan menunjukkan bahwa kapasitas tugas-tugas manajemen pendidikan di sekolah banyak bergantung pada pemimpinnya. Nah, karena itu kepala sekolah sebagai seseorang yang bertugas membina lembaganya agar berhasil mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan harus mampu mengarahkan dan mengkoordinasi segala kegiatan. Nah, oleh karena itu, kepala sekolah sebagai supervisor sekaligus pemimpin harus memilih penggunaan manajemen pendidikan yang demokratis. Kemudian menerima banyak saran-saran yang berharga dari anggota-anggota lainnya. Kemudian sumber daya, biaya atau money, uang. Setiap unit kerja selalu berhubungan dengan masalah keuangan. Demikian pula sekolah. Nah, soal-soal yang menyangkut keuangan sekolah pada garis besarnya bergeser pada uang sumbangan pembinaan pendidikan atau biasa disebut SPP. Nah, uang kesejahteraan personel dan gaji serta keuangan yang berhubungan langsung dengan penyelenggaraan sekolah seperti perbaikan sarana dan sebagainya. Nah, SPP dimaksudkan untuk membantu pembinaan pendidikan seperti yang ditunjukkan pada pasal 12 itu, bahwa keputusan tersebut untuk membantu penyelenggaraan sekolah. Nah, kesejahteraan personil, perbaikan sarana dan kegiatan supervisor. Nah, yang dimaksud dengan penyelenggaraan sekolah adalah pengadaan alat atau bahan manajemen, pengadaan alat atau bahan pelajaran, penyelenggaraan ulangan, kemudian penyelenggaraan ulangan, evaluasi belajar, kartu pribadi, rapot, dan STTB. Pengadaan perpustakaan adalah prakarya dan penyelenggaraan praktek selanjutnya itu juga dijelaskan dalam pasal 18. Menyatakan bahwa kedudukan kepala sekolah dalam pengelolaan SPP adalah bendaharawan khusus yang bertanggung jawab dalam penerimaan. Nah, penyetoran dan penggunaan dana yang telah ditentukan, terutama dana penyelenggaraan sekolah. Kemudian kedua, uang negara. Yang dimaksud keuangan dari negara adalah meliputi pembayaran gaji pegawai,
atau guru dan belanja barang. Nah, P B BP3 pembantu penyelenggaraan pendidikan atau bisa disebut LBP3. Nah, bantuan ini dapat berbentuk uang, tetapi mungkin pula dalam bentuk lain seperti usaha perbaikan sekolah, kemudian ada pembangunan lokal baru dan lain sebagainya. Sudah menjadi hal yang umum bahwa guru atau karyawan sering mempunyai sangkut paut tersendiri dalam hal keuangan, terutama gaji. Nah, dalam hubungan ini misalnya kegiatan arisan di sekolah, koperasi antar guru, nah, dan bersama teman lainnya. Sebagai pemimpin, sebagai pemimpin, kepala sekolah wajib mengetahui dengan jelas berapa gaji bersih yang diterima oleh anak buahnya. Nah, usaha pembinaan kesejahteraan pegawai itu perlu diperhatikan. Sumber pembiayaan untuk sekolah, terutama sekolah negeri, berasal dari pemerintah yang umumnya terdiri dari dana rutin, yaitu ragil serta biaya operasional sekolah dan perawatan, gitu kan ya. Nah, atau serta dana yang berasal dari masyarakat, baik yang berasal dari orang tua siswa dan sumbangan dari masyarakat luas atau dunia usaha. Nah, perlu diingat bahwa dana sangat terkait dengan kepercayaan. Oleh karena itu, jika sekolah ingin mendapatkan dukungan dana dari masyarakat, program yang dibuat oleh sekolah tinggi program yang dibuat oleh sekolah harus menarik, bagus, dan berjalan dengan baik serta bermanfaat luas. Nah, dengan kata lain, sekolah harus mampu mengemas program dan melahirkan pemilik dana gitu, mampu. Dengan kata lain, sekolah harus mampu mengemas program dan meyakinkan pemilik dana gitu. Nah, itu juga diterangkan dalam Pendiknas tahun 2000 ya, dalam buku Nanang Rata itu sebagai itu ya pengarangnya gitu. Untuk memperoleh dukungan dana dari donatur sekolah, program pimpinan sekolah dapat dilakukan itu dengan pendekatan terhadap calon donatur, meminta saran atau pendapat calon donatur tentang program yang diajukan dalam proposal. Kemudian ada memberikan penjelasan yang meyakinkan bahwa banyak manfaat dari program yang diajukan. Kemudian yang keempat itu meyakinkan bahwa sekolah yang diberi bantuan dapat dipercaya, sehingga jika diberi bantuan akan menggunakan bantuan tersebut. Sebaik-baiknya sumber-sumber keuangan sekolah dapat bersumber dari ini itu ya, orang tua, pemerintah daerah gitu kan. Kemudian ada swasta, dunia usaha, dan alumni. Sumber-sumber dana menurut Nana Fata dapat dirumuskan berbagai yaitu diantaranya sumber daya material atau alat-alat pendidikan. Nah, ditinjau dari fungsi dan peranannya terhadap proses belajar mengajar, maka sasaran pendidikan dibedakan menjadi 3 macam. Alat pelajaran adalah alat yang digunakan secara langsung dalam proses belajar mengajar, yaitu buku, papan tulis, itu ada buku, papan tulis, LCD. Kemudian ada alat praktek gitu kan. Kemudian ada alat peraga. Nah, menurut Anwar Yasin MED adalah alat bantu pendidikan dan pengajaran. Nah, dapat berupa perbuatan
atau benda-benda yang sudah memberi pengertian kepada anak didik berturut-turut dari yang abstrak sampai pada yang konkret. Jadi alat peraga sangat penting dalam sekolah. Karena apa? Itu kan, dengan alat peraga pelajaran akan disajikan lebih menarik, mengarahkan perhatian anak, membantu menjelaskan cerita, alat bantu mengingat pelajaran, kemudian ada gambar-gambar poster, gambar-gambar pemandangan rumah, pemandangan alam, papan flanel, papan tulis lokal, gitu kan ya. Karena dengan alat peraga, kenapa alat peraga itu sangat penting dalam sekolah, itu dengan alat peraga itu kan pelajaran akan disajikan lebih menarik gitu, mengarahkan perhatian anak, membantu menjelaskan cerita, alat bantu mengingat pelajaran. Kemudian ada gambar-gambar poster, gambar pemandangan rumah, pemandangan alam, papan flanel, papan tulis, peta lokasi, peta dunia, audio visual, film, CD, itu sound slab, OHP, tape, kaset, dan lain-lain. Media pengajaran sarana pendidikan yang digunakan sebagai perantara proses belajar mengajar untuk lebih memperingat sebagai perantara dalam ini itu ya teman-teman, gambar-gambar ini saya ulangi kembali teman-teman. Contohnya itu gambar-gambar poster, gambar-gambar pemandangan rumah, pemandangan alam, papan flanel, papan tulis, peta lokasi, peta dunia, audio visual, kemudian ada film, ada CD, soundslide, OHP, tape, kaset, dan lain sebagainya. Nah, media pengajaran sarana pendidikan yang digunakan sebagai perantara proses belajar mengajar untuk lebih mempertinggi aktivitas dan efisien dalam mencapai tujuan pendidikan. Nah, ini ada 3 jenis media, yaitu media visual, media audio, dan audio visual. Nah, yang paling penting bukan pengertian pada sarana pendidikannya tersebut, tapi bagaimana memanajemen semuanya sehingga dapat membantu memperlancar proses pencapaian tujuan pendidikan di sekolah. Nah, beberapa contoh alat dan sumber belajar itu ada manusia gitu kan, ada anak, ada guru, ada orang tua, ada narasumber. Kemudian contoh alat sumber belajar yang kedua lingkungan. Nah, batu-batuan, daun-daunan, biji-bijian, zat air gitu kan. Kemudian ada hewan, kemudian ada lagi tadi hewan ya, ada kejadian atau peristiwa penting seperti olahraga atau kesenian, peristiwa alam seperti banjir, gempa gerhana bulan, kemudian angin puting beliung, barat-barat bekas seperti koran, itu botol-botol plastik, barang-barang buatan pabrik. Pada dasarnya memanajemen alat pendidikan ini meliputi 5 hal. Yang pertama, penentuan kebutuhan sebelum mengadakan alat-alat tertentu atau fasilitas yang lain dahulu lebih melalui program mohon maaf, saya lanjut ya teman-teman gitu kan. Di sini tadi ada kejadian atau peristiwa penting seperti olahraga, kesenian, kemudian ada peristiwa alam seperti banjir, gempa, gerhana, hujan, angin puting beliung, kemudian ada barang-barang bekas seperti koran,
botol-botol plastik, barang-barang buatan pabrik, pada dasarnya memanajemen alat pendidikan. Pendidikan yang meliputi 5 hal. Yang pertama, penentuan kebutuhan sebelum mengadakan alat-alat tertentu atau fasilitas yang lain lebih dahulu harus melalui prosedur penelitian, yaitu melihat kembali kekayaan yang sudah ada. Proses pengadaan sarana pendidikan, ada beberapa kemungkinan yang bisa ditempuh pembiayaannya, kan? Dibantu dari masyarakat lainnya. Kemudian dari segi pemakaian gitu, penggunaan terutama sarana alat perlengkapan dapat dibedakan, yaitu barang habis pakai dan barang tidak habis pakai. Nah, penggunaan barang habis pakai harus secara maksimal dan dipertanggungjawabkan pada tiap triwulan nantinya. Nah, sedangkan penggunaan barang telah dipertanggungjawabkan. Nah, ini dari segi pemakaian, penggunaan terutama sarana alat perlengkapan. Nah, dapat dibedakan itu barang habis pakai dan tidak habis pakai. Nah, penggunaan barang habis pakai harus secara maksimal dan dapat dipertanggungjawabkan pada setiap triwulan sekali. Nah, sedangkan penggunaan barang telah dipertanggungjawabkan 1 tahun sekali, maka perlu pemeliharaan dan barang-barang itu disebut orang inventaris, pencatatan atau pengurusan untuk keperluan pengurusan gitu. Nah, dan pencatatan ini disediakan instrumen administrasi berupa buku inventaris, buku pembelian, lanjut ya teman-teman ya. Jadi pencatatan atau pengurusan untuk keperluan pengurusan dan pencatatan ini disediakan instrumen administrasi berupa buku inventaris, buku pembelian, buku penghapusan, kartu barang. Nah, pertanggungjawaban penggunaan barang-barang inventaris, sekolah harus dipertanggungjawabkan dengan jalan laporan penggunaan barang-barang tersebut yang ditunjukkan kepada instansi atasan Kanwil Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian ada sumber daya masinis. Kemudian ini ada sumber daya makinis atau fasilitas pendidikan. Ini ada beberapa. Yang pertama, gedung atau bangunan sekolah. Nah, pada dasarnya pemeliharaan gedung sekolah dan lain-lain termasuk sarana pendidikan menjadi tanggung jawab kepala sekolah. Dalam pelaksanaannya, kepala sekolah dapat mempercayakan kepada karyawan yang ditunjuk untuk memelihara dalam arti menjaga dan mengawasi agar bangunan sekolah itu ya, ini teman-teman tadi menyangkut beberapa faktor bangunan yang penting untuk selalu diperiksa, yaitu atap, saluran air, Ethernet, pintu atau jendela, keadaan lantai dingin, kemudian saluran air dan toilet sekolah, agar perawatan atau pemeliharaan itu intensif. Nah, maka perlu diadakan pemeriksaan bangunan secara rutin, misalnya 4 bulan sekali. Nah, di samping itu juga harus ada pemeriksaan sewaktu-waktu secara insidental gitu. Kemudian suatu kesalahan jika perbaikan bangunan sekolah itu dilaksanakan setelah keadaan terlanjur parah
Dalam hubungannya dengan proses pendidikan, perbaikan bangunan sekolah hendaknya dilaksanakan tanpa mengganggu jalannya pelajaran, kecuali jika perbaikan itu bersifat total. Kemudian ada halaman sekolah, pengertian ada halaman sekolah. Pengertian halaman sekolah itu dapat meliputi akar sekolah, taman, tempat upacara, dan olahraga. Nah, ini biasanya setiap sekolah mempunyai satu atau dua tukang kebun atau pesuruh yang juga bersatu sebagai pegawai negeri. Nah, tenaga inilah yang mestinya diserahi tugas untuk pemeliharaan halaman sekolah tersebut. Nah, tentu saja tidak hanya tukang kebun yang bertanggung jawab, melainkan seluruh warga Indonesia. Nah, aku lanjut ya teman-teman. Tadi sampai pada bahwa tadi tenaga pegawai negeri yang mestinya diserahi tugas untuk pemeliharaan halaman sekolah tersebut. Ini bagi itu ya petugas tenaga kependidikan atau tukang kebun yang juga berstatus pegawai negeri gitu. Nah, tentu saja tidak hanya tukang kebun yang bertanggung jawab, melainkan seluruh warga sekolah termasuk guru harus ikut berpartisipasi dalam usaha pemeliharaan sekolah. Nah, barangkali yang menjadi persoalan adalah sumber daya untuk memelihara ini. Untuk itu, maka sekolah perlu memusyawarahkan Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan atau BP3. Kemudian ada perlengkapan sekolah, yaitu perlengkapan umumnya terdiri atas perabot, alat peraga, alat laboratorium, buku perpustakaan, dan lain-lain sebagainya. Nah, ini ada perlengkapan sekolah. Perlengkapan sekolah umumnya terdiri atas perabot, alat peraga, alat laboratorium, buku-buku perpustakaan, dan lain-lainnya. Perlu pemeliharaan atau perawatan agar selalu dapat berfungsi untuk membantu proses pendidikan. Nah, oleh karena itu, perlengkapan tersebut perlu diperiksa secara baik, periodik, maupun insidental. Nah, agar selalu dapat diketahui tentang keadaannya. Apabila terjadi kerusakan kelengkapan sekolah itu dilaporkan kepada kepala sekolah. Dengan demikian kepala sekolah dapat menentukan sikap untuk perbaikan atau mengusulkan perbaikan, atau mungkin pula mengusulkan ganti rugi perlengkapan yang rusak tersebut kepada atasan berwenang gitu. Kemudian ada perpustakaan sekolah. Perpustakaan sekolah sebagai sarana pendidikan yang penting harus diselenggarakan secara efektif dan efisien. Nah, lebih-lebih jika kita melihat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di mana sekarang ini sekarang ini demikian pesatnya, maka peranan buku sebagai sumber informasi sangat kuat dan mutlak diperlukan di sekolah-sekolah. Nah, karena itu baik instruktural maupun operasional keperpustakaan sekolah perlu penanganan lebih serius. Nah, berbicara tentang cara memanajemeni atau tepatnya tata laksana, yaitu perpustakaan sekolah dalam kesepakatan penulisan ini tidak diuraikan panjang lebar, karena justru sekarang ini perpustakaan merupakan bidang tersendiri yang mengandung tugas sangat kompleks. Secara garis besar, agar penggunaan perpustakaan sekolah dapat berjalan tertib, efektif, dan efisien, diperlukan berbagai kelengkapan tata laksana sebagai
mestinya, yaitu dengan tata tertib perpustakaan itu kan. Di itu ya, tadi berbicara tentang manajemen atau tepatnya tata laksana. Itu perpustakaan sekolah dalam kesempatan penulisan tidak menjabarkan secara panjang, karena justru sekarang ini perpustakaan merupakan bidang tersendiri yang mengandung tugas sangat kompleks. Nah, secara garis besar, agar penggunaan perpustakaan sekolah dapat berjalan tertib, efektif, dan efisien, diperlukan berbagai kelengkapan tata laksana sebagai berikut. Yang pertama ada tata tertib perpustakaan, kemudian buku induk sekolah perpustakaan, buku induk bahan pustaka, kemudian almari katalog, kartu buku, kemudian katalog buku, lembar pengembalian, kartu peminjaman, label buku, ya, kemudian yang terakhir belangko peringatan tadi, katalog, almari katalog, kartu buku, katalog buku, lembar pengembalian, kemudian kartu peminjam, kemudian terakhir label buku, kemudian ada belangko peringatan, ada juga kartu katalog gitu. Nah, ruang kelas yang baik adalah ruang kelas yang dapat mendukung usaha para guru dalam mengajar dan menanamkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan. Ya, tadi itu ya. Ruang kelas atau yang baik adalah ruang kelas yang dapat mendukung usaha para guru dalam mengajar dan menanamkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, untuk mencapai tujuan itu, selain ruang kelas harus aman, ruang kelas juga harus diciptakan sedemikian rupa sehingga nyaman untuk menjadi tempat belajar gitu kan, dan bermain. Kemudian ada sumber daya, metode atau teknik atau cara adalah metode atau strategi digunakan untuk memperoleh kesuksesan. Ini ada sumber daya, metode atau teknik, cara. Nah, metode atau strategi yang digunakan untuk memperoleh kesuksesan atau keberhasilan dalam mencapai tujuan. Nah, dalam dunia pendidikan, metode pembelajaran diartikan sebagai suatu perencanaan yang berisi rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, menurut Pagni atau Brex dalam buku Saifur Rahman dan Tri Ujiati terkait 9 urutan kegiatan pembelajaran, ada memberikan motivasi, menarik perhatian, dan memberi salam pembuka, itu kan. Tadi ada memberikan inovasi, menarik perhatian, dan memberikan salam pembuka, menjelaskan tujuan instruksional kepada peserta didik agar siswa tahu apa yang akan dipelajari saat itu. Nah, menghubungkan dengan materi sebelumnya, memberikan stimulasi rangsangan agar siswa aktif dan berperan serta dalam pembelajaran, memberikan ketunjuk belajar atau rambu-rambu atau kiasan atau analogi. Memberikan umpan balik, yaitu dengan cara ini lanjut ya teman-teman. Tadi sampai pada menghubungkan dengan materi sebelumnya, memberikan stimulasi atau rangsangan agar siswa aktif dan berperan serta dalam pembelajaran, memberikan tunjuk belajar atau rambu-rambu, itu ada kiasan atau analogi, memberikan umpan balik, menilai penampilan, menyimpulkan hasil
yang dicapai. Kedudukan metode dalam belajar mengajar, metode sebagai alat motivasi ekstrinsik, metode sebagai strategi pengajaran, metode sebagai alat untuk mencapai tujuan pemilihan, dan penentuan metode. Langsung ya teman-teman, bahwa metode sebagai strategi pengajaran, metode sebagai alat untuk mencapai tujuan pemilihan, dan penentuan metode. Nilai strategis metode, efektivitas penggunaan dana, langsung ya teman-teman. Jadi bahwa metode sebagai alat untuk mencapai tujuan pemilihan dan penentuan metode, nilai strategis metode, efektivitas penggunaan metode, pentingnya pemeliharaan dan penentuan metode, faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan metode yaitu anak didik, tujuan, situasi, fasilitas, dan guru. Nah, macam-macam metode mengajar ini ada beberapa, yaitu metode proyek, metode eksperimen, metode resitasi, metode diskusi, metode sosison drama, kemudian ada metode demonstrasi, ada apa lagi ya, metode problem solving, kemudian metode karyawan, metode jawab, langsung ya teman-teman, kita lanjut bahwa tadi ada metode problem solving, metode karya wisata, kemudian metode tanya jawab, metode latihan, metode ceramah, sumber daya pemasaran, marketing ya, pemasaran suatu proses sosial dan manajerial yang melibatkan kegiatan-kegiatan penting yang memungkinkan individu dan kelompok mendapatkan kebetulan dan kegiatan melalui pertukaran dengan baik dengan pihak lain dan untuk mengembangkan hubungan pertukaran. Nah, ini proses pemasaran sangat berhubungan dengan faktor sosial, budaya politik, dan langsung saja ya, lanjut pada proses pemasaran sangat diperlukan dengan faktor sosial, budaya politik, ekonomi, dan manajerial. Nah, 3 unsur utama dalam pemasaran yaitu strategi, kemudian ada teknik, dan value atau nilai. Nah, yang pertama unsur strategi persaingan, segmentasi pasar, yaitu tindakan mengidentifikasi dan membentuk kelompok pembeli atau konsumen secara terpisah. Nah, masing-masing konsumen ini memiliki karakteristik, kebutuhan produk, dan bauran masyarakat tersebut. Tergantung adalah tindakan pemilih satu atau lebih gambar saat ini lanjut ya teman-teman. Tadi unsur strategi persaingan segmentasi pasar, yaitu tindakan mengidentifikasi dan membentuk kelompok pembeli atau konsumen secara terpisah. Nah, masing-masing konsumen ini memiliki karakteristik, kebutuhan produk, dan bauran pemasaran tersendiri. Targeting adalah tindakan memilih satu atau lebih segmen pasar yang akan dimasuki. Di positioning, yaitu penetapan posisi pasar. Tujuannya adalah membangun dan mengkomunikasikan kepada mengkomunikasikan keunggulan bersaing produk yang ada di pasar ke dalam benak konsumen.
Nah, unsur praktik pemasaran selling yang terkait dengan penjualan diferensiasi itu sangat terkait dengan cara membangun strategi pemasaran di berbagai aspek perusahaan bauran pemasaran. Nah, terkait dengan kegiatan mengenai produk, harga dan promosi dan tempat atau yang lebih dikenal dengan brosur price promotion dan pledge, unsur nilai pemasaran yang berkaitan dengan brand, kemudian service dan proses, konsep inti pemasaran itu kebutuhan, keimanan, permintaan produk, kemudian tadi itu ya, konsep inti pemasaran itu kebutuhan, keinginan, permintaan produk, nilai pelanggan, kepuasan pelanggan, pertukaran, transaksi, hubungan pasar, pemasar dan calon. Langsung ya teman-teman, ini pada poin pemasaran jasa pendidikan, yaitu pemasaran dalam konteks jasa pendidikan adalah sebuah proses sosial dalam manajerial untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan dan diinginkan melalui penciptaan, penawaran, pertukaran produk yang bernilai dengan pihak lain dalam bidang pendidikan. Langkah-langkah strategis pemasaran sekolah atau madrasah. Itu ada beberapa langkah teman-teman. Yang pertama, identifikasi pasar penelitian atau riset pasar pendidikan untuk mengetahui kondisi dan ekspektasi pasar termasuk atribut-atribut pendidikan yang menjadi kepentingan konsumen pendidikan. Nah, segmentasi pasar dan positioning membagi pasar menjadi kelompok pembeli yang dibedakan berdasarkan kebutuhan, karakteristik atau tingkah laku yang mungkin membutuhkan produk yang berbeda. Nah, sedangkan positioning adalah karakteristik dan pembedaan diferensiasi produk yang nyata yang memudahkan konsumen. Ini kemudian ada identifikasi pasar penelitian, kemudian ada segmentasi pasar gitu kan, dan positioning. Nah, membagi pasar menjadi kelompok pembeli yang dibedakan berdasarkan kebutuhan, karakteristik atau tingkah laku yang mungkin membutuhkan produk yang berbeda. Nah, sedangkan positioning adalah karakteristik dan pembedaan atau diferensiasi produk yang nyata yang memudahkan konsumen untuk membedakan produk jasa antara satu lembaga dengan lembaga lainnya. Nah, produk diferensiasi mengacu pada suatu lembaga memiliki jasa atau produk yang mempunyai kualitas ataupun fungsi yang bisa membedakan dirinya dengan pesaing. Nah, komunikasi pemasaran, komunikasi dilakukan sebagai bentuk promosi atau iklan sekalipun perlu menjadi pertimbangan. Pelayanan sekolah terlibat sebagai apa yang diharapkan dengan konsumen. Kesenjangan yang sering terjadi adalah adanya perbedaan persepsi kualitas maupun atribut jasa pendidikan. Nah, ciri-ciri organisasi jasa yang tinggi itu adalah konsep strategis yang memiliki fokus kepada konsumen, komitmen kualitas dari manajemen puncak, penetapan standar yang tinggi, kemudian sistem untuk monitor kerja jasa, kemudian ada sistem untuk memuaskan keluhan pelanggan, kemudian memuaskan karyawan sama dengan pelanggan. Salah satu hal
yang memperkuat jasa pemasaran adalah membuat citra atau image baik terhadap madrasah. Nah, banyak cara yang dapat dilakukan untuk menarik perhatian publik dalam rangka membentuk image terhadap lembaga pendidikan, sekolah atau madrasah ya. Nah, baik melalui daya tarik fisik bangunan maupun melalui daya tarik yang bersifat akademik. Nah, religius dan sebagainya membagi gedung sekolah atau madrasah yang menghadap ke jalan secara artistik dan desain yang baik sehingga menarik perhatian masyarakat, memasang lampu-lampu kuning sebagai tanda hati-hati bagi pengemudi jalan, kerjasama dengan media, kepala sekolah. Nah, kepala sekolah sering mengadakan pidato-pidato, menghadiri pertemuan dan menginformasikan lembaganya dengan baik, memberikan konsultasi dengan nasihat-nasihat yang diperlukan sebagai layanan masyarakat, mengadakan peringatan hari besar keagamaan, sumber daya waktu atau manage. Nah, dari segi waktu dalam pengelolaan pendidikan harus diperhitungkan dengan kapan dilakukan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan kegiatan pendidikan. Nah, pada akhir-akhir ini lembaga-lembaga pendidikan baik negeri maupun swasta sangat beragam dalam hal pengelolaan lembaganya. Ada yang sederhana saja tapi ada juga yang sangat bagus dan totalitas dari segi manajemen, terlepas dari persoalan prestis atau aset pemasukan lembaga tersebut. Nah, lembaga-lembaga yang berhasil dalam persoalan manajemen itu artinya berhasil memanfaatkan peluang dan menguasai pasar. Nah, saya pribadi melihat di daerah Solo, Sukoharjo itu banyak sekali sekolah-sekolah yang memiliki input yang sangat bagus, tapi sayang sekali tidak disertai dengan pelayanan fasilitas yang baik, mulai dari guru hingga alat-alat pembelajarannya. Nah, padahal jika dilihat fasilitas pemerintah daerah pun sudah menyiapkan, contohnya seperti laboratorium multimedia yang tidak dimaksimalkan penggunanya, bahkan ada yang tidak pernah digunakan gitu kan. Nah, tentu saja persoalan ini berhubungan dengan bagaimana kurikulum yang ada dan bagaimana pula kemampuan guru dalam bidang studi dalam menggunakan fasilitas tersebut. Nah, apakah memadai juga dengan jumlah siswa yang terlalu banyak dengan tempat dan waktu yang tersedia sangat minim. Nah, faktor lain yang saat ini menjadi perhatian khusus lembaga-lembaga pendidikan adalah terjaminnya mutu siswa setelah masuk dalam lembaga tersebut. Terlalu banyak lembaga pendidikan yang secara cover baik tapi di dalamnya tidak bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Nah, yang hanya menghasilkan output yang tidak jauh berbeda di input awal. Sebaiknya persoalan ini tuh menjadi perhatian pemerintah supaya pendidikan tidak hanya berbasis proyek bagi pejabat atas, tetapi bagaimana membentuk pendidikan yang berkarakter dan pendidikan yang berbasis humanis, berbasis pada kebutuhan peserta didik. Nah, mungkin itu teman-teman materi kali ini ya tentang manajemen pendidikan. Ini lebih membahas tentang sumber daya manusia gitu kan. Tadi kalau secara umumnya gitu kan yang saya sampaikan tadi, bahwa manajemen pendidikan itu tujuannya ya untuk pendidikan, untuk mencapai keberhasilan pendidikan. Nah, dimana saya mengambil contoh atau sampel dalam satuan pendidikannya sekolah, yaitu ada SDM-nya itu ada guru, ada siswa, kepala sekolah, komite, kemudian pengurus dan lain sebagainya. Itu secara SDM. Nah, itu di dalam SDM tersebut juga ketika misal guru dengan siswa itu juga ada pengorganisasian, misal dalam proses pembelajaran bagaimana cara berlangsungnya pembelajaran ataupun lain sebagainya. Begitu juga dengan kepala sekolah, misalnya kepala sekolah dengan guru memberikan pelatihan, berkomunikasi dan lain sebagainya. Juga itu ada perencanaan atau pengorganisasian untuk terjalannya komunikasi di antara SDM yang ada di satuan pendidikan tersebut. Nah, mungkin itu saja ya teman-teman yang dapat saya sampaikan. Di sini banyak sekali materi yang belum tersampaikan, tapi kita ambil secara singkatnya saja gambaran
singkatnya saja seperti itu ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Apalagi ya, akhirul kalam, sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.